viral banget kasus pet lagi di Yayasan Panti Asuhan, kekerasan yang mengandung unsur pelangi. Kita disclaimer dulu, ini tidak semua panti asuhan, tidak semua lembaga pendidikan, guru-gurunya, pengasuh-pengasuhnya itu ada yang seperti ini, yang melenceng. Ini hanya sekedar oknum. Oknum ini berselimut dengan agama. Emang yang lebih serem sih kalau udah bawa-bawa agama sih. Talk the truth. Miris banget ya Pak. Tuh lagi viral banget kasus pet lagi di Yayasan Panti Asuhan. Gila. Aduh, nggak habis pikir. Dan ini bukan sekedar kekerasan biasa, tapi kekerasan yang mengandung unsur pelangi LGBT terhadap korbannya ini anak loh. Mana banyak lagi sampai puluhan tahun juga berjalannya. Ada yang itu Pap selama itu nggak kecium. Nah, ada yang dulu kena waktu umur 9 tahun, sekarang udah 16 tahun. Kebayangkan mentalnya serusak apa? Selama perjalanan hidup dia digituin terus atau sekali doang? Ya beberapa bulan sekali, seminggu sekali Kena gitu. terus tapi ada kena dengan interval tertentu ya. Iya. Dan ini miris banget loh. Karena oknum ini berselimut dengan agama. Nah itu kenapa bisa gitu loh Pap? Pertama kita disclaimer dulu, ini tidak semua panti asuhan, tidak semua lembaga pendidikan, guru-gurunya, pengasuh-pengasuhnya itu ada yang seperti ini, yang melenceng. Ini hanya sekedar oknum. Tidak semua ya, pertama ini oknum, pastinya ada oknum. Ya aku bisa bilang ini lebih dari sekedar sakit jiwa, Mam. Ya, emang udah kelainan loh. Iya. Kenapa gitu? Lu kan itu anak loh. Anak sebisanya itu, gitu Pak. Kenapa nggak seumuran aja sono lu cari yang sama-sama mau gitu. Kalau emang otaknya udah nggak beres gitu. Benar. Jangan anak yang nggak tahu apa-apa lu gituin dan akhirnya dia malah jadi pelaku. Iya. Dan ini ternyata efeknya snowball. Nah iyalah. Kenapa? Pertama dia jadi korban. Ternyata si korban ini merasa ini normal. Iya. Ini perilaku normal antara pengasuh yang saking cintanya melakukan tindakan seperti itu dianggap normal. Dan dia malah melakukan ke juniornya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini udah benar-benar terstruktural banget, puluhan tahun. Katanya dia suka ceramah juga ya Pak. Memang ceramah. Emang di ceramahnya dia itu nggak pernah menyindir urusan kayak gini. Pastinya apa? ada. Pasti kan tuh kok bisa gitu. Oknum ini benar-benar bajunya tuh rapet loh, Mam. Paham kan? Selimutnya itu benar-benar terselimut dengan baik. Ini bahkan temen SMP-nya aja yang diundang di acara podcast Dedi itu bilang, ya nggak nyangka gitu. Tapi kan dari kelihatan ininya juga udah gemulai gitu Pak. Dari hasil gesturnya podcastnya itu dia bilang dia ada gestur-gestur yang agak sedikit melambai. Tapi dia bilang hal itu tertutup karena si pelaku ini selalu suka ngingetin sholat, ngaji gitu, beribadah lah, jadi tertutup perilakunya, katanya seperti itu. Nah ini nih masalahnya nih. Emang yang lebih serem sih kalau udah bawa-bawa agama sih Pak. Nah ini makanya aku bilang yang bahaya ini oknum ini bawa-bawa agama, lembaga-lembaga sosial. Nah ini yang bahaya. Nah, bisa jadi gini loh Pak. Bisa jadi aku bukannya ini, aku hanya berpikiran, ini pikiran aku sendiri subjektif ya. Subjektif ya. Jadi kayak dia ini ngomong ke anak-anak itu, dia bilang, dia nggak sih pikiran nggak sih dia melakukan itu sambil dengan iming-iming ini diajarin di agama kita boleh. Nah itu bahaya, lebih bahaya lagi. Karena apa? Namanya anak kecil nih ya, dikasih tahu pelajaran tentang agama apa lagi itu sama guru dan orang yang ngasuh dia gitu loh. Ya percayalah. Ini traumanya berkepanjangan loh, Mam. Sampai katanya tuh salah satu korban bilang nggak mau menikah karena kalau menikah nanti anaknya bakal kayak dia. Bayangin. Aduh. Anak kesono ya udah belasan tahun ngomong begitu, pikirannya sudah kesono. Kebayangkan, Mam? Rusak, hancur. Makanya aku bilang ini mana orang-orang yang
namanya anak-anak kan butuh pengetahuan kan. Malah dia dikasih pengetahuan yang kayak gitu. Dikasih pengetahuan yang kayak gitu miris banget gitu. Dan ternyata aku kira ya panti asuhan ini nih orang-orang yang nggak punya orang tua, ternyata enggak. Mereka menargetkan mencari mangsa, Mam, di tempat-tempat tertentu. Misalnya nih, dari hasil wawancara dari podcastnya Deddy Corbuzier itu, mereka mencari mangsa di pedesaan. Dia katanya ada kalanya dia suka healing ke puncak Bogor. Semua atau dia aja pengurus aja? Pengurus dan murid-muridnya juga dibawa juga gitu, anak-anaknya gitu. Nah nanti di sana tuh mereka kayak nyari mangsa gitu ya? Nyari mangsa, kayak misalnya ada petani-petani kan di Bogor itu kan, dilihat suka bawa anak kan tuh petani umur 7 tahun, kayak udah mulai menilai nih bakal jadi good looking nih, ambillah gitu loh, Mam. Dan ternyata nggak semua di panti asuhan itu nggak punya orang tua. Mereka mengiming-iming gini, mau nggak dimasukin ke panti asuhan kita, nanti dapat pendidikan A, pendidikan B gitu gratis, loh, Mam. Gitu ya? Gratis. Ya gimana orang tua sono tidak tergiur ya? Iyalah, apalagi mohon maaf mereka ini kurang mampu. Mereka berpikir ya kita nggak bisa untuk nyekolahin anak. Betul. Yang bagus, sedangkan ini ditawarin kesempatan nggak datang 2 kali, ternyata masuk perangkap. Aduh, perangkap predator. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada yang orang tua salah satu murid di yayasan panti asuhan itu ngelapor, bilang itu ke si S, udah gila kali gini anak saya diperlakukan gini gitu. Kebayangkan, Mam, masih ada juga yang masih punya orang tua. Ternyata cuma karena mereka nggak punya biaya lebih gitu ya. Karena aku udah bilang, Mam, ini kayak oknum ini memanfaatkan kekurangan gitu ya, oknum pasti memanfaatkan pasti. Cuman kayak wah, krisis moral nggak sih, Mam? Habis ini anak negeri loh, Mam, calon pengurus negara ini dihancurin sama dari dia. kecil aja udah dihancurin. Ya makanya aku tadi bilang, Pap, kenapa dia nggak nyari yang sepantar dia yang memang sama-sama mau gitu? Kenapa harus korban yang lemah, anak-anak? Berarti kan otaknya Predator ini sebenarnya ada di mana-mana. ada lah. Ada. Makanya aku bilang setiap ada cita-cita predator gini, pikiranku cuma satu. Pertama, doa sama Allah, minta dilindungin anak-anak aku. Pertama. Sekecil apapun perilakunya gitu loh, Pap. Jangan sampai merasakan. Nah, jangan sampai merasakan. Even itu cuma dirangkul teman sekelas aja. Aku udah bilang, mungkin kalau kita bilangnya namanya juga temen gitu. Iya, tapi kalau aku ngerasa, wah, dilecehin anak gua. Iya. Enggak. Ya gimana ya? Mau guru itu mau sama temen kek. Zaman sekarang itu kita jadi orang tua nggak bisa loh menormalisasi hal-hal yang kayak begitu gitu. Maksudnya ya gimana ya? Kita mau kendor nih, berasa itu wajar anak-anak. Tapi justru anak-anak itu sendiri yang bikin hal-hal di luar nurul gitu loh. Makanya aku nggak mau lah untuk menormalisasi untuk mulai saat ini ya, Bob. Saat ini sampai aku punya patokan anak aku anggap dewasa di umur 21 tahun, Mam. Ya. Serius. 21 tahun dia mau dirangkul, even itu sama orang lain selain orang tuanya, aku kalau bakal angkat tangan. ya nggak jadi masalah. Karena aku nanti sejauh ini dari 0 sampai 21 tahun aku bakal kasih pelajaran-pelajaran moral, edukasi, sex education, dan pelajaran-pelajaran yang penting ya dalam bersosialisasi. Dan pastinya Pengawasan yang ketat sampai umur 21 tahun. Itu Jo. Karena menurut aku kayak dunia makin kesini bukan makin ke barat tapi makin gila menurut aku. Iya. Bukan kebaratan lagi bukan lah. ke barat, Bukan. Mana ada orang barat begitu. Orang barat aja itu masih punya moral lah istilahnya gitu. Aku nggak bisa menggeneralisasikan gitu setiap budaya, tapi yang aku bisa tangkap fenomena ini sangat di luar nalar menurut aku, Mam. Benar-benar kacau banget. Bagaimana bangsa kita itu mau maju kalau anak-anaknya dididik orang-orang seperti ini? Iya. Kebayang kan? Udah dihancurin. Ya pokoknya kita mau orang tua mulai saat ini lebih aware lagi, benar-benar. Kalau bisa bukan cuma aware tapi super ketat ya, Pak. Super ketat. Aku aja sekecil gini nih udah mulai ngajarin nih. Kayak Ceceh, bagian tubuh mana aja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, Ceh? Sebutin aja nggak apa-apa. Nah, teteh, pantat, vagina. Dari kecil aku udah ajarin.
nggak boleh. Even itu guru, saudara, teman, kakek, nenek, ya semua pokoknya lah yang mau guru cewek, mau guru cowok, di aku luar selalu kita bilang, berempat inilah aku gitu. selalu bilang, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh orang lain selain aku sama amamnya, lapor, harus lapor. Even itu cuma nada tinggi dari seorang guru, aku juga bilang lapor. Biar aku tahu kenapa guru itu nadanya tinggi. Pasti Ada harus kita apa? tanya, Nah, ada sama apa? anak kita, gitu. Sampai sedetil itu. Memang lebay, tapi kenapa enggak? Kalau hal-hal yang dianggap kecil, dianggap sepele, ternyata nanti di kemudian hari bakal jadi percikan api yang besar gitu loh. Itu. Makanya Nggak mau aku. mulai sekarang jangan ada kata menormalisasi hanya teman, hanya keluarga, Namanya hanya gimana. anak-anak, Sekarang ini udah nggak ada yang namanya normal. Nggak ada. Gitu. Semuanya udah abnormal. Jadi kita yang benar-benar harus ketat gitu loh. Kita jadi sebagai orang tua yang mensortir gitu. Bener. Yang benar-benar memfilter. Tapi ingat, nggak cuma sekadar ngomong gitu ya. Kita juga berperan ke anak-anak kita. Tanya, ajak komunikasi, ajak ngobrol, biasain mereka terbuka gitu. Biar hal sekecil apapun dia mau cerita sama kita gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau ngelindungin mereka gitu loh. Kita sebagai orang tua nih cuma bisa berdoa kalau dia lagi nggak di pengawasan kita gitu. Cuma Allah yang bisa ngelindungin gitu. Tapi bagaimanapun juga kita kasih mereka prinsip dasar, norma-norma moral, biar dia tuh punya apa ya Pak, pegangan ya, pengetahuan, jadi tahu gitu. Knowledge, itu yang paling penting, knowledge. Bukannya semata-mata nggak kita ajarin gitu. Benar. Karena anak itu harus diajarin. Udah nggak ada hal tabu ngomongin seks gitu, nggak ada. Udah nggak ada Mau zaman dari kecil sekarang. harus. Nggak ada. Semua harus biasakan terbuka, diomongin, dijelasin dengan sejelas mungkin, detail. Ya? Iya. Kasih paham. Zaman sekarang ngomongnya kasih paham, dah itu Pokoknya intinya. gitu dah. Intinya Aduh, itu. ngeri banget. Emang benar-benar ngeri dah. Benar-benar benteng yang dibangun dari nol. Pelajaran moral itu didapat dari orang tua dan orang lingkungan terdekat rumah. pastinya, lingkungan rumah. Siapapun itu, nggak harus orang tua. Neneknya kalau dia misalnya diasuh sama neneknya, pembantu, asisten rumah tangga. Pokoknya siapapun yang ngurus anak itu sehari-hari gitu, yang punya bonding sama anak itu gitu. Jadi jangan gengsi atau malu lah buat ngomongin masalah-masalah kayak gitu. Satu hal lagi sih, aku juga kadang berpikir kalau ada sekolah kecolongan, misalnya ada kasus bullying, kasus sexual abusement gitu ya. Menurut aku kalau yang disalahin gurunya, boleh benar disalahin gurunya gitu. Tapi nggak seutuhnya salah guru. Menurut aku nggak seutuhnya salah guru. Di situ juga yang harus kita pahami adalah tidak semua guru bisa mengontrol murid-muridnya. Jadi kalau emang disalahin pihak sekolah, memang bisa disalahin pihak sekolah, tapi tidak 100% menurut aku. Makanya aku tuh ngerasa mau sekolah swasta, mau sekolah murah, mau sekolah negeri, tetap memang pada saat di sekolah kita nggak bisa ngontrol. Yang bisa ngontrol kelakuan murid-muridnya ya guru-gurunya gitu. Paling tidak mendengarkan masukan atau keluhan dari muridnya minimal ya. Itu doang. Ini anak misalnya terjadi pelecehan di sekolah gitu atau kasus bullying gitu, dia mau ngelapor tapi gurunya juga bilang itu ya juga biasa, nggak apa. Nah itu yang bahaya. Nah itu. Makanya aku selalu bilang bisa mungkin dengerin lah kalau anak kita ngeluh gitu. Minimal dengerin bener. Emang anak-anak itu suka kalau ngomong suka hal gak penting aja diomongin gitu. Tapi itu justru yang bisa kita gali ya dari situ. Dari ketidakpentingan mereka itu justru gimana ya, kita mengajarkan mereka untuk terbuka dari situ. Jadi kalau kita dengerin sekecil apapun, dia bakal berani terus ngomong. Kalau kita dari awal udah apa sih sekak gitu kan, ya mereka mau ngomong juga males kayak gitu. Makanya itulah fungsinya peran orang tua yang selalu mau mendengarkan dan selalu ada buat anak-anaknya untuk hal-hal yang tidak diinginkan biar nggak terjadi kayak gitu sih. Pesan dari kita. Pesan dari kita itu. Thank you.